Salah satu fenomena alam yang sangat dahsyat adalah gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Dilansir dari laman Wikipedia, gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba, yang menciptakan gelombang seismik. Menurut Lutgens, gempa bumi adalah getaran bumi yang dihasilkan oleh percepatan energi yang dilepaskan. Energi ini dilepaskan ke segala arah, dari pusatnya. Lalu bagaimana gempa bumi bisa terjadi? Yang pertama adalah karena pergeseran lempeng-lempeng bumi. Yang kedua adalah karena letusan gunung berapi. Dan yang ketiga adalah karena hantaman benda luar seperti meteor yang sampai ke permukaan bumi. Kita semua tahu bahwa bumi memiliki beberapa lapisan, di mana lapisan litosfer adalah terdiri dari berbagai lempeng bumi. Lapisan-lapisan bumi tersebut yaitu kerak bumi, litosfer, mantel, dan inti bumi yang memiliki suhu lebih dari 5.000 derajat Celcius. Pada bagian mantel bumi, menerima panas dari dalam bumi itu seperti peristiwa memasak air, di mana lama-kelamaan pada bagian mantel bumi akan menimbun energi yang sangat besar. Lapisan bumi yang menerima suhu panas memiliki batas elastis, selayaknya penggaris mika yang dapat melengkung, namun ketika melebihi batas elastisnya maka akan patah. Begitupun dengan lapisan bumi tersebut yang menimbulkan gelombang. Lalu, bagaimana proses gempa bumi terjadi? Kita semua tahu bahwa kita hidup di lapisan kerak bumi. Berbagai guncangan dirasakan ketika terjadi patahan pada kerak bumi, yaitu lempeng tektonik 1 dan tektonik 2 mengalami patahan. Adanya dua buah lempeng yang saling bertumbukan tentunya menyebabkan goncangan yang sangat dahsyat di lapisan permukaan bumi. Hal inilah yang menjadikan gempa bumi terjadi. Fase pertama dari gempa bumi mana main shock merupakan guncangan yang dahsyat dan disusul oleh gempa selanjutnya yaitu aftershock. Jika gelombang sampai ke permukaan bumi, maka mengalami dua hal. Yang pertama adalah amplifikasi atau penguatan kekuatan gempa, dan yang kedua adalah deamplifikasi atau pengurangan kekuatan gempa pada tanah yang keras. Lalu mengapa terjadi likuifaksi? Hal ini terjadi karena tanah melunak, karena besarnya pori-pori yang diciptakan oleh air yang tidak mampu ditampung maksimal oleh bagian tanah tersebut, sehingga gempa akan terasa lebih dahsyat di bagian tanah yang bertekstur lunak seperti ini. Dari berbagai jenis gempa bumi, ada beberapa tipe patahan yang menyebabkan gempa bumi tersebut. Bagaimanakah tipe-tipe tersebut? Mari kita lihat secara bersama-sama. Indonesia merupakan negara yang dilewati oleh cincin api Pasifik. Tipe-tipe patahan terjadi yang pertama adalah sesar turun. Satu buah lempeng yang meregang melebihi batas elastisnya, menjadikan lempeng tersebut mengalami patahan.
Kemudian dua buah lempeng yang bertumbukan itu sesar naik. Ada juga sesar datar, di mana pergeseran yang terjadi tidak terlalu besar. Kita tahu di Indonesia banyak sekali gunung berapi aktif, dan Indonesia merupakan negara dengan gunung api terbanyak di dunia. Gunung api itu sendiri merupakan jalur dari keluarnya lapisan ataupun material magma dari mantel bumi, yang ketika gunung tersebut meledak dan secara dahsyat menimbulkan getaran yang dapat menimbulkan terjadinya gempa bumi yang sangat dahsyat akibat keluarnya magma. Mengingat begitu banyaknya gunung berapi di Indonesia, hal ini tidak terlepas karena Indonesia merupakan negara yang dilalui jalur cincin api. Jalur ini merupakan jalur dengan gunung api terbanyak, sehingga hal ini menimbulkan aktifnya lempeng-lempeng di bawahnya. Karena aktifnya lempeng di bagian cincin api, hal ini tentu menimbulkan pergeseran lempeng-lempeng atau bahkan menciptakan gunung-gunung berapi yang aktif ataupun tidak. Lempeng-lempeng bumi yang saling bergesekan dapat menimbulkan gunung-gunung baru bahkan di dalam dasar laut. Hal ini terjadi karena subduksi antar lempeng yang menimbulkan gunung api baru pada kedalaman laut. Tentunya gempa bumi ini menimbulkan begitu besar kerusakan dan itu terjadi sedari dulu. Baik kerusakan harta, benda maupun korban jiwa yang sangat besar. Bahkan itu akibat letusan gunung berapi. Pada jalur cincin api ini, bagian mantel bumi sangatlah aktif untuk mendorong pergeseran lempeng-lempeng sehingga memungkinkan terjadinya gempa bumi karena pergeseran lempeng-lempeng tersebut. Baik pergeseran lempeng yang ada di darat ataupun di laut dan bergeser secara berlawanan arah. Adapun bagian gempa secara umum, yaitu ada retakan, epicentrum, hipocentrum, dan juga gelombang seismik. Sejatinya, setiap hari, bahkan setiap saat, terjadi gempa bumi, baik yang dapat dicatat ataupun tidak, itu telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Naml, yang artinya, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Sesungguhnya Dia mengetahui apa yang engkau perbuat. Gempa yang terbesar yang tercatat pada tahun 1960 di Chile menimbulkan begitu banyak kerusakan korban jiwa, dan di Indonesia terjadi pada tahun 2004 yang sampai menimbulkan tsunami di Aceh, meluluh lantahkan Aceh. Semua bisa kita ambil hikmahnya.